Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Blora ingin memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pertama-tama, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Martika Utami sebagai coach. Saya Siti Duriatin sebagai coach. Dan saya Pujiono sebagai observer. Pertama-tama akan dimulai dulu pra-observasi yang akan dilakukan oleh Bu Titin dan Pak Pujiono. Monggo Pak. Assalamualaikum Pak Pujiono, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, alhamdulillah sehat hari ini. Bagaimana dengan Bu Titin? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Puji, terima kasih. Bu Titin, hari ini akan melakukan coaching ya? Iya betul Pak. Sebelumnya Bu Titin melakukan praktek coaching, izinkan saya menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Titin? Tentu boleh Pak, monggo silahkan. Bu Titin, dalam melakukan coaching nanti, langkah-langkah yang akan Bu Titin lakukan nanti apa saja? Begini, baik Pak Puji, nanti dalam melakukan coaching, saya akan melakukan dengan menggali potensi coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan diskusi, identifikasi masalah, rencana aksi yang akan dilakukan coach, dan tanggung jawab coach dalam tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya Bu Titin, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan dalam melakukan coaching ini nanti? Baiklah, ada 3 kompetensi Bapak yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh. Saya akan menjadi pendengar yang baik untuk coach. Yang kedua adalah pendengar aktif. Dan yang ketiga adalah menggali pertanyaan berbobot yang bisa menggali potensi dan kekuatan coach dalam menyelesaikan masalahnya. Begitu Pak. Ya Bu, bagian kompetensi mana yang fokus Ibu nanti lakukan dalam kegiatan coaching ini Bu? Iya. Saya akan fokus di kompetensi kedua Pak, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Apa yang akan Ibu lakukan sebagai pendengar aktif? Saya akan fokus pada permasalahan yang coach sampaikan Pak, begitu. Oh ya Bu Titin, dan silahkan bisa dimulai melakukan praktek coachingnya. Mohon izin saya mengobservasi proses coachingnya nanti ya Bu. Baik Pak, mohon izin memanggil Bu Martika nggih. Monggo Bu Tika. Nggih Bu. Assalamualaikum Bu Tika, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Titin, alhamdulillah baik. Gimana Bu Titin kabarnya juga? Baik juga Bu. Baik Bu Tika, kira-kira apa yang bisa kita diskusikan hari ini Bu? Saya ingin curhat ini Bu Titin. Saya itu beberapa waktu ini mengalami kesulitan untuk membagi waktu antara tugas saya sebagai guru bahasa Inggris, sebagai ketua tim literasi sekolah, dan mengikuti program pendidikan guru penggerak Bu Titin. Kira-kira dari pertemuan kita kali ini Bu Martika menginginkan seperti apa? Ya, tentu saja dengan saya cerita dengan Bu Titin, saya bisa mendapatkan solusi agar saya bisa membagi waktu antara tugas sebagai guru, kemudian tugas sebagai ketua tim literasi yang bertanggung jawab akan program-program literasi bisa berjalan baik di sekolah, dan juga tugas di calon guru penggerak ini, Bu Titin. Baiklah, saya boleh bertanya lagi ya Bu. Kira-kira apa yang membuat kesulitan untuk membagi tugas sebagai guru, ketua tim literasi, dan pendidikan guru penggerak ini Bu?
Ya, saya merasa saya sebagai guru harus menyiapkan banyak materi, apalagi pembelajaran berdiferensiasi, Bu Titin. Yang harus saya siapkan materinya sesuai kompetensi siswa saya, kemudian berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian saya juga harus menjadi tim penilai di mading kelas bulanan, membuat penilaiannya juga. Kemudian saya harus mengkoordinir tim podcast, kemudian bintang tamunya siapa, tim video dan editingnya siapa, kemudian host dan naskahnya juga, belum lagi mencari film untuk Friday Movie di literasi menonton, dan juga di pendidikan guru penggerak begitu banyak tugasnya. Kadang saya merasa kayak kewalahan, kesulitan membagi tugas, dan saya kayak merasa burn out gitu, Bu. Ya, saya memahami begitu padatnya tugas Bu Martika, tapi karena Bu, terutama program literasinya, kemudian Bu Martika menginginkan situasi yang seperti apa? Ya, saya merasa ini adalah tugas amanah dari sekolah. Mestinya saya sadar bahwa harus melakukan tugas ini dengan baik, tugas sebagai guru, tugas sebagai ketua tim literasi, dan di pendidikan guru penggerak ini. Saya senang melakukannya, tapi terkadang memang merasa kesulitan dalam membagi waktunya, Bu Titin. Ya. Bu Martika, kira-kira apa yang semestinya Bu Martika lakukan untuk memastikan tugas-tugas tadi berjalan dengan baik? Gimana ya, kadang saya berpikir tugas yang begitu banyak itu memang saya merasa tidak bisa sendirian, Bu. Saya berpikir ya kalau begini sendiri terus ya memang akan merasa kewalahan, dan saya mestinya berpikir untuk melakukan kolaborasi dengan rekan kerja, Bu. Sebagai guru saya bisa berkolaborasi mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan sesama guru bahasa Inggris di kelas 10 ya, Bu ya. Wow, baik, iya Bu Martika memang benar. Untuk tugas ketua tim literasi? Iya, sebagai ketua tim literasi, memang sekolah itu sudah dibuatkan SK dari kepala sekolah. Ada banyak guru sebenarnya yang terlibat dalam kegiatan literasi sekolah ini, bahkan per seksi bidangnya. Mestinya saya berkomunikasi dengan mereka agar ada pembagian kerja per bidangnya. Toh tiap bidang itu kan ada penanggung jawabnya. Saya sebagai ketua tim mestinya tidak semua bidang itu saya lakukan sendiri. Saya mestinya adalah berkolaborasi, mengumpulkan tim-tim di sub bidang itu ya, Bu Titin ya. Memang betul Bu Martika, kolaborasi ya agar pekerjaan bisa lebih ringan daripada dikerjakan sendiri. Kemudian bagaimana dengan pendidikan guru penggeraknya Bu Tika? Dengan tugas di guru penggerak yang begitu padat, saya mestinya tahu manajemen dan kesadaran diri. Saya harusnya mengikuti sesuai jadwal ya, sesuai jadwal yang ada di LMS. Saya mestinya tidak menunda tugas. Jadi saya jika punya tugas ya tidak akan menumpuk gitu ya. Dan saya harus patuhi jadwal itu, dan sepertinya itu solusi agar pendidikan guru penggerak juga bisa berjalan dengan baik. Memang benar Bu Martika. Wow, Bu Martika luar biasa. Iya, Bu Titin. Jadi apa yang akan dilakukan setelah diskusi kita hari ini dari alternatif-alternatif yang sudah Bu Martika sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya akan segera tindak lanjuti untuk mengumpulkan tim literasinya untuk mendiskusikan program-program kerja di gerakan literasi sekolah. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru mapel bahasa Inggris untuk mendesain pembelajaran berdiferensiasi, dan saya harus berdisiplin lagi untuk memanage waktu saya di pendidikan guru penggerak ini, Bu Titin. Luar biasa Bu Martika. Saya salut dengan jenengan Bu. Semangat Iya, Bu pokoknya Bu. Titin. Iya, Bu Titin, terima kasih. Ini saya curhat dengan jenengan malah menjadi lega ini. Saya merasa kayak lega gitu. Saya merasa ada mendapatkan solusi ini. Sama-sama Bu. Harus selalu semangat, yang penting Bu.
Saya Iya, kapan-kapan ingin bertemu Bu Martika lagi, ingin tahu nanti hasil tindak lanjutnya bagaimana. Iya, saya juga sangat senang bisa bertemu Bu Titin kembali. Iya Bu, segera saya akan kabari lagi ya Bu Titin ya. Terima kasih ya Bu Saya Titin ya. tunggu. Iya, Terima iya, kasih sama-sama Bu. ya. Ya, Iya, Assalamualaikum sama-sama. Bu Titin. Waalaikumsalam. Bu Titin, sudah selesai coachingnya ya? Sudah, Pak. Luar biasa sekali diskusinya. Selama saya mengamati, Bu Titin sudah mengikuti alur Tirta, sehingga Bu Martika mengeluarkan ide-ide untuk masalah yang dihadapi. Kemudian Bu Titin, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian coaching Ibu ini tadi? Begini Pak Puji, saya akan fokus di pendengaran aktif Pak. Saya menjadi pendengar yang baik bagi Bu Martika sehingga saya bisa menggali informasi untuk membuat pertanyaan berbobot. Begitu Pak Puji. Oh iya Bu, pertanyaan yang Bu Titin tadi berikan bisa menggali potensi dan ide dari Kuci untuk bisa mencari solusinya sendiri. Semoga hasil diskusi ini nanti bisa bermanfaat, bisa memberikan solusi dan ada kemajuan tentunya. Terima kasih Bu Titin atas diskusi hari ini. Semoga semangat terus ya Bu. Kita bertemu di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.